Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Jumat, 6 Juni 2025 menurut Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19, pemulihan dan tugas kasih dalam panggilan murid Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah firman Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 15-19. Setelah makan bersama, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Ya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Ya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus sedih karena Yesus bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau muda, engkau mengenakan ikat pinggang dan berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi nanti pada waktu engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, lalu orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dengan mengatakan hal itu, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan salah satu momen penting pasca kebangkitan Yesus, saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Setelah mengalami penyangkalan dan rasa bersalah yang mendalam karena 3 kali menyangkal Yesus saat penyaliban, Petrus mendapat kesempatan pemulihan dari Tuhan. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini bukan hanya pengujian cinta, tetapi sekaligus penebusan atas 3 kali penyangkalan Petrus. Dengan jawaban yang konsisten, Petrus mengakui kasihnya kepada Tuhan, dan Yesus mempercayakan tugas gembala bagi umatnya kepada Petrus. Perikop ini menunjukkan betapa kasih Yesus tidak mudah patah. Bahkan ketika kita jatuh dan gagal, ia memberi kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan pelayanan dengan tugas penting, menggembalakan dan memimpin umat dalam kasih. Yesus juga memberi gambaran tentang masa depan Petrus, dengan pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir hidup, menunjukkan bahwa mengikuti Kristus seringkali memerlukan pengorbanan besar. Namun panggilan itu datang bersama janji dan kuasa yang menguatkan. Kutipan hari ini, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes bab 21 ayat 17a, kisah Yesus dan Petrus ini adalah gambaran yang sangat menguatkan tentang kasih Allah yang tidak pernah menyerah pada kita. Meski kita pernah gagal, bahkan mengkhianatinya dengan cara apapun, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kedua dan ketiga bahkan tanpa batas untuk bangkit dan melayani. Petrus, yang sempat terpuruk karena penyangkalan, kini dipulihkan dan diberikan tugas besar sebagai gembala. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup rohani, kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari proses pendewasaan iman. Bagi kita, ini adalah ajakan untuk tidak takut mengakui kelemahan dan kesalahan, serta berani datang kepada Tuhan untuk menerima pemulihan dan kekuatan baru. Lebih dari itu, Yesus menegaskan bahwa kasih kepadanya bukan hanya soal kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan menggembalakan dan melayani sesama. Kasih sejati memanggil kita untuk aktif dan setia dalam peran yang diberikan Allah, meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan. Panggilan, "Ikutilah aku." Menutup perikop ini dengan undangan yang mengajak kita untuk mengikuti jejak Yesus dengan komitmen penuh, melangkah dalam iman dan kasih yang tak tergoyahkan. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga melalui perbuatan dan hidup saya? Kasih kepada Yesus harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan. 2. Berani mengakui kegagalan dan memohon pemulihan. Apakah saya siap mengakui dosa dan kelemahan saya di hadapan Tuhan, dan menerima rahmat-Nya untuk bangkit kembali? 3. Kesetiaan dalam melayani sesama. Bagaimana saya melayani sesama di lingkungan saya? Apakah saya menggembalakan, melindungi, dan membimbing sesama dengan kasih seperti Yesus mengajarkan? 4. Menerima panggilan dan tanggung jawab dengan kerendahan hati. Apakah saya siap menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, meski itu menuntut pengorbanan? 5. Mengikuti jejak Kristus dalam kesulitan dan pengorbanan. Apakah saya mau tetap setia mengikuti Kristus walau menghadapi kesulitan dan penderitaan? 6. Memahami kasih sebagai dasar pemulihan dan pelayanan.
Kasih adalah kekuatan pemulihan dan motivasi pelayanan. Apakah saya membangun hidup saya di atas kasih yang tulus kepada Allah dan sesama? 7. Menjadi teladan kasih dalam komunitas. Apakah saya menjadi contoh dalam kasih dan pengorbanan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat? 8. Mengizinkan Tuhan memimpin hidup. Apakah saya bersedia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya? 9. Menyadari bahwa panggilan Tuhan bersifat pribadi dan khusus. Seperti Petrus, saya dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Apakah saya mendengarkan dan menjawab panggilan itu dengan setia? 10. Berdoa untuk kekuatan dalam mengikuti Tuhan. Doa adalah kunci untuk mendapat kekuatan dan keteguhan dalam menjalani panggilan dan hidup beriman. Kesimpulan renungan hari ini, kisah Yesus dan Petrus ini adalah pengingat bahwa kasih Allah itu luar biasa dan penuh rahmat. Meski kita jatuh dan gagal, Tuhan tetap memanggil dan mempercayakan tugas penting bagi kita. Kesetiaan dan kasih kepada Kristus bukan sekadar kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang penuh pengorbanan dan kerendahan hati. Doa dan refleksi hari ini mengajak kita untuk membuka hati, menerima pemulihan, dan berani melangkah maju dalam tugas yang Tuhan percayakan. Mari kita belajar dari Petrus untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, setia mengikutinya, dan menjadi gembala yang penuh kasih dalam keluarga, komunitas, dan gereja. Doa penutup. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau selalu memberi aku kesempatan untuk bangkit dan melayani meski aku sering gagal. Ajarlah aku mengasihi MU dengan sepenuh hati dan setia dalam setiap panggilan dan tugas-Mu. Berikan aku kekuatan untuk mengikuti Engkau, bahkan dalam kesulitan dan pengorbanan. Semoga aku menjadi alat kasih-Mu yang setia dan penuh pengorbanan bagi sesama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Revival One agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.